Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Azizah pada mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan lainnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas terkait bank syariah ya. Mungkin Anda sudah pernah mendengarnya bank syariah, kantor atau bank umum syariah atau unit usaha syariah. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan terkait sebenarnya syariah itu apa sih begitu ya. Nah, nanti akan ada chapternya khusus ya yang akan dijelaskan oleh teman Anda mungkin. Nah, di sini saya akan membahas tentang bank syariah. Oke. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa pada dasarnya syariah dan konvensional itu sama-sama bank. Yang membedakan hanya untuk operasionalnya, bahwa kalau keuntungan yang dihasilkan dari konvensional itu adalah berupa bunga, kalau yang ada di syariah itu adalah bagi hasil. Tapi itu bukanlah sebuah istilah saja yang membedakan, tetapi di dalamnya esensi dan proses perolehannya pun berbeda ya, sampai penghitungannya. Nah, sebelumnya saya sudah mengajarkan terkait bagaimana cara menghitung bunga. Nah, itu kan menggunakan persentase ya. Nah, kalau misalnya bagi hasil itu juga sama persentase, hanya saja persentasenya itu beda, bukan seperti bunga ya. Nah, saya jelaskan dulu secara singkat bank syariah. Awal mula kegiatan bank syariah dilakukan di Pakistan dan Malaysia pada sekitar tahun 1940-an. Kemudian di Mesir pada tahun 1963 berdiri Islamic Rural Bank di desa LP Gamerbank ya. Bank ini beroperasi di pedesaan Mesir dan masih berskala kecil. Nah, mulainya malah dari Pakistan dan Malaysia ya, dan padahal Malaysia dekat dengan kita. Jadi wajar kalau misalnya Malaysia itu perkembangan syariahnya sedikit lebih maju dibandingkan Indonesia ya, sedikit atau mungkin banyak kali ya. Karena memang dari awal Malaysia sudah mengembangkan tentang bank syariah, sedangkan Indonesia belum begitu. Jadi wajar kalau memang Malaysia melangkah lebih dulu. Nah, lalu apa saja sih produk bank syariah ya? Yang pertama adalah al-wadiah atau simpanan ya. Boleh al-wadiah, boleh wadiah, silahkan. Pada intinya kalau wadiah itu adalah menyimpan ya, sama seperti orang menyimpan atau titip ya. Titipan atau simpanan pada bank syariah. Bank tidak dilarang untuk memberikan jasa atas pemakaian uang berupa insentif atau bonus, dengan catatan tanpa perjanjian terlebih dahulu baik nominal maupun persentase. Dan ini murni merupakan kebijakan bank sebagai pengguna uang. Pemberi jasa berupa insentif atau bonus biasanya disebut nisbah atau bagi hasil. Mungkin lebih tepatnya nisbah saja kali ya. Karena begini, ibaratnya kalau wadiah atau simpanan itu sama seperti Anda titip. Jadi Anda menitipkan uang di bank, istilahnya nabung ya, nabung di bank. Nah, nanti pada saat setiap akhir bulan, jika bank mendapat keuntungan, ya bolehlah dibagi dengan nasabah, boleh juga tidak. Jadi itu sifatnya boleh dibagikan, boleh tidak. Kalau misalnya tidak, nggak dapat apa-apa, ya tidak memang ya, karena memang itu hanya titip, namanya simpanan wadiah ya. Tapi kalau ternyata bank kok mendapatkan keuntungannya besar, nah kemudian sekian persennya boleh deh untuk nasabah yang menyimpan uang, karena kan gimana pun juga transaksinya operasional bank itu juga dananya dari nasabah tersebut yang sudah titip akhirnya diberikan. Nah, itu namanya bonus. Tapi ingat, garis bawahi bahwa di sini tanpa adanya perjanjian ya. Jadi mau dikasihnya berapa ya udah terima aja, nggak dikasih ya nggak apa-apa begitu. Jadi sifatnya boleh dikasih, boleh tidak. Dan kalau tidak dikasih juga nggak apa-apa, karena memang tidak ada perjanjiannya dan nominalnya pun tidak ditentukan ya. Nah, itu wadiah atau simpanan boleh, titipan boleh ya. Ini contohnya ya. Di buku ada, jika Anda ada bukunya. Contoh, Tuan Seron Sidik memiliki rekening giro wadiah di Bank Syariah Pangkal Pinang dengan saldo rata-rata pada bulan Mei 2003 adalah 1 juta. Saldo rata-rata ya, bukan saldo akhir. Kemudian bonus yang diberikan Bank Syariah Pangkal Pinang kepada nasabahnya adalah 30% dengan saldo rata-rata minimal 500.000. Diasumsikan total dana giro wadiah di Bank Syariah Pangkal Pinang adalah 1 miliar ya. Pendapatan Bank Syariah Pangkal Pinang dari penggunaan giro wadiah adalah 100 juta rupiah. Jadi kasusnya begini ceritanya,
Bank Pangkal Pinang itu seluruh total gironya kan, bank itu kan ada tabungan, ada giro. Nah, ini kita lagi contohnya yang giro ya. Gironya itu sebesar 1 miliar ya. Nah, ini kita dapatnya dari mana? Hanya bank yang tahu karena itu laporan bank ya. 1 miliar. Nah, dari uang 1 miliar giro yang punya nasabah itu dioperasionalkan atau disalurkan lagi oleh bank kepada orang-orang yang membutuhkan dana dan lain sebagainya. Kemudian dari 1 miliar itu 100 jutanya itu merupakan keuntungan dari Bank Pangkal Pinang ya. Sehingga nah itu ya, Pangkal Pinang itu antara yang 1 miliar dengan yang 100 jutanya. Nah, kemudian yang 1 juta dan 500.000 ini apa? Jadi bank itu kebijakannya memberikan bonus sebesar 30% ya kepada nasabah yang saldo rata-ratanya minimal 500.000. Nah, sedangkan saldo rata-ratanya Tuan Seron pada bulan itu adalah 1 juta. Berarti dia dapat apa tidak? Dapat ya. Iya, karena di atas 500.000. Kalau ternyata ini 400.000 berarti nggak dapat karena tidak memenuhi ini saldo rata-rata minimalnya ya. Berapa bonus yang diterima oleh Tuan Seron Sidik pada akhir bulan Mei 2003? Nah, penghitungannya begini. Bonus yang diterima itu 1 juta. 1 juta itu adalah saldo rata-ratanya Tuan Seron pada bulan tersebut per ya 1 miliar. 1 miliar itu adalah total keseluruhan giro yang ada di bank tersebut. Jangan ketuker ya. Pembaginya itu adalah seluruh total giro yang ada, bukan keuntungannya. Keuntungannya untuk apa? Ini untuk mengalihkan. Dikalikan 100 juta. 100 juta itu adalah keuntungan dari keuntungan atau pendapatan dari giro ya, artinya dari 1 miliar dioperasionalkan menghasilkan keuntungan sekian. Nah, itu yang dikalikan keuntungannya dikali prosentase dari bonusnya, hasilnya adalah 30.000, tapi ini belum dipotong pajak ya. Jadi cara menghitungnya seperti itu. 1 jutanya dari mana? 1 juta adalah dari saldo rata-rata ya. 1 miliarnya adalah dari total seluruh giro. 100 jutanya dari mana? Dari pendapatan giro tersebut. 30%-nya mana? Dari prosentase bonus. Ini diberikan kalau saldonya di atas minimal, tapi kalau saldonya di bawah ya maka tidak dapat apa-apa dia. Ya, begitu, itu contohnya. Nah, kemudian tadi kan kalau yang giro ya, selain giro kan ada lagi tabungan. Nah, kalau ini mudharobah ya. Kalau yang tadi pertama dijelaskan itu kan wadiah. Kalau wadiah itu ada bonusnya ya dikasih, nggak ada yang nggak dikasih ya, itu tanpa perjanjian. Nah, tapi kalau yang mudharobah ya, ini kayaknya kurang penjelasan di sini ya. Untuk yang mudharobah itu hampir sama, hanya saja bedanya ada perjanjiannya terlebih dahulu. Ya, ada perjanjian di depan. Perjanjiannya tidak seperti bunga ya. Perjanjiannya adalah berbentuk prosentase. Nah, sehingga apa? Kalau ada perjanjiannya, berarti di akhir bulan masing-masing pihak itu memiliki masing-masing atau salah satu pihak itu memiliki kewajiban. Di sini adalah bank. Setiap akhir bulan berarti bank punya kewajiban memenuhi sesuai dengan perjanjian itu. Nah, sehingga setiap bulan harus ada bagi hasilnya. Kalau tidak ada bagi hasilnya, berarti salah. Ya, tidak boleh. Tapi kalau yang tadi untuk yang wadiah, kalau memang tidak dapat ya nggak apa-apa. Tapi kalau ini memang harus dapat sesuai dengan minimal atau prosentasenya, begitu ya. Mari kita lihat contohnya. Tuan Army Arup memiliki tabungan di Bank Syariah Tanjung Pandan pada bulan Juni 2003. Saldo rata-rata tabungannya adalah 1 juta. Perbandingan bagi hasil atau nisbah antara Bank Syariah Tanjung Pandan dengan deposan yang dimaksud adalah Tuan Army ya, 40-60 ya, antara bank dan deposan. Berarti 40-nya untuk bank ya, 60-nya adalah untuk deposan atau untuk nasabahnya ya. Saldo rata-rata tabungan per bulan di seluruh Bank Syariah Tanjung Pandan adalah 5 miliar. Kemudian pendapatan Bank Syariah Tanjung Pandan yang dibagi hasilkan adalah 800.000. Nah, berapa keuntungan Tuan Army Arup pada bulan yang bersangkutan? Nah, ini bedanya. Kalau di sini kan ada 40-60 ya.
1 juta itu adalah saldo rata-ratanya Tuan Army, ya. 5 miliar itu adalah total tabungan yang masuk ke bank pada bulan tersebut. Kemudian kalau 800.000 itu adalah pendapatan yang dibagikan. Nah, ini ada poin yang berbeda. Kalau pendapatan yang ada di giro, kalau pendapatan yang ada di wadiah, ini giro dan tabungannya boleh apa saja, yang penting akadnya adalah wadiah ya. Kalau pendapatan yang ada di wadiah itu seluruh pendapatannya, ya, pendapatannya 100 juta ya 100 juta nanti dikalikannya, pendapatnya 500 juta ya nanti 500 juta yang dikalikan. Dan ini sifatnya ada saldo minimalnya, dimana dia menetapkan saldo minimal 500.000. Kalau nggak melewati minimal berarti dia nggak dapat bonus, kan begitu. Nah, kalau dalam mudharabah ini tidak ada saldo minimalnya. Karena apa? Dia sudah menentukan, nggak ada pakai minimalan, pokoknya sudah ditentukan. Berapapun nanti keuntungan yang dibagikan, 40%-nya untuk bank, 60%-nya untuk nasabah. Nah, tapi di sini lihat pendapatan Bank Syariah Tanjung Pandan yang dibagikan, yang dibagi hasilkan, kan begitu. Jadi ini bukan seluruh pendapatannya, tapi kalau yang wadiah tadi itu memang seluruh pendapatannya segitu, ya. Nah, kalau ini bukan seluruhnya, ini hanya yang dibagikan. Artinya seluruh pendapatan bank untuk transaksi tabungan mungkin lebih dari ini, tapi yang dibagikan memang cuma segini, begitu. Dan itu bank yang menentukan. Nah, mari kita hitung kalkulasinya. Keuntungannya adalah 1 juta. Ingat 1 juta ini adalah saldo rata-ratanya Tuan Army, ya, per 5 miliar. 5 miliar itu adalah keseluruhan tabungan, ya, keseluruhan tabungan yang ada di bank tersebut pada bulan bersangkutan, dikali 800.000 itu adalah saldo, bukan saldo, maksudnya pendapatan yang dibagikan, dikali 60% itu adalah proporsi bagi hasilnya yang sesuai kesepakatan. Dan ini kesepakatannya tidak bisa dirubah, sudah diisi dari awal, ya. Nah, totalnya ketemunya adalah 96.000 belum dipotong pajak. Pajak biasanya 20% biasanya, ya. Nah, kemudian ini contoh lagi ya. Tuan Adam Syah Irawan memiliki deposito. Nah, kalau yang tadi yang ini kan contoh giro ya, tapi akadnya wadiah. Kalau ini contoh tabungan tapi akadnya mudharabah. Ya, kalau ini sama-sama mudharabah tapi bukan tabungan, bukan giro, tapi deposito yang akadnya mudharabah. Tuan Adam Syariah Irawan memiliki deposito sebesar 100 juta untuk jangka waktu 1 bulan di Bank Syariah Sungai Liat. Bagi hasil atau nisbah antara Bank Syariah Sungai Liat dengan nasabah adalah 45:55. Ya, berarti 45-nya untuk bank, 55-nya untuk nasabah. Ya, di sini Tuan Adam. Saldo rata-rata deposito per bulan di Bank Syariah Sungai Liat adalah 8 miliar. Ya, saldo rata-rata dari seluruh depositonya itu 8 miliar. Kemudian pendapatan yang dibagi hasilkan, ya. Ingat kalau mudharabah berarti pendapatannya itu tidak keseluruhan tapi hanya yang dibagikan saja. Yang dibagi hasilkan adalah 500 juta. Nah, ingat kalau mudharabah pasti dia ada persentase, proporsi nisbah, ya. Tapi kalau wadiah dia nggak ada. Ya, tapi meskipun ini ada persentasenya, tapi pendapatannya itu hanya yang dibagikan. Kalau yang nggak dibagikan nggak dihitung. Sedangkan kalau yang wadiah, dia tidak ada perjanjiannya, berapa persennya nggak ada, tapi keseluruhan yang didapat ya itu dibagikan. Ya. Nah, sekarang kita hitung berapa keuntungan Tuan Adam Syah Irawan dari nisbah yang ditetapkan. 100 juta ini adalah depositonya, ya. Per 8 miliar. 8 miliar ini saldo rata-rata deposito pada bulan tersebut. Dikalikan 500 juta itu adalah keuntungannya. Ya, keuntungannya dibagi hasilkan ini 500 juta. Dikalikan 55%, ini adalah proporsi dari nasabah. 55% dikali 55% hasilnya adalah 3.437.500. Ini pajaknya. Belum dipotong pajak, ini keuntungan depositonya saja selama 1 bulan dari 100 juta. Begitu ya. Sehingga apa? Kalau dari sini semakin besar depositonya otomatis semakin besar di sini. Proporsinya pun akan menjadi semakin nominalnya menjadi semakin tinggi. Begitupun dengan proporsinya. Semakin proporsinya besar karena ini dikalikan berarti proporsinya besar, maka nanti dapatnya juga akan makin banyak bagi hasilnya. Sama seperti pendapatan di sini, jika pendapatannya nambah ya di sini, berarti maka ini akan nambah juga totalnya.
ya begitu. Jadi banyak faktor yang akan mempengaruhi besar kecilnya total bagi hasil yang diterima. Yang pertama jelas dari dana yang tersimpan di situ. Semakin besar dananya, keuntungannya semakin besar atau bagi hasilnya semakin besar. Dan semakin besar prosentase proporsinya, ya nanti dapatnya akan semakin besar juga. Dan semakin besar pendapatan yang dibagi hasilkan, maka nanti dapat nasabahnya juga dapatnya semakin banyak gitu. Ya. Nah, sekarang ini baru langsung penghitungannya yang contoh yang nisbah untuk wadiah dan mudharabah ya. Sekarang kita masuk produk-produk bank syariah, pembiayaan dengan bagi hasil. Yang pertama adalah akad. Akad itu ya perjanjian ya. Ini nama-nama akad saya jelaskan. Pertama akad musyarakah atau al-musyarakah. Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan dana dengan kesepakatan, keuntungan atau resiko ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Ini contohnya gini. Misalnya saya punya dana 100 juta. Kemudian Anda punya dana 100 juta juga. Kemudian kita gabungkan menjadi 200 juta untuk usaha misalnya pembuatan butik baju misalnya ya, pembuatan toko pakaian. Nah, kemudian kita sepakat karena kita sama-sama 100 juta dan kita mengelola bisnis itu bersama-sama ya, maka kita sepakati bagi hasil nisbahnya 50% untuk saya, 50% untuk Anda. Ya, bisa juga proporsinya berbeda. Kalau satunya ikut mengelola, satunya tidak. Misalnya, saya tidak ikut mengelola, saya cuman ngasih modal aja meskipun sama-sama 100 juta, tapi mungkin proporsi keuntungan dan kerugian untuk saya tidak sampai 50%, katakanlah cuman 25% karena saya tidak ikut mengelola. Nah, Anda yang mengelola bisnis secara langsung, Anda berhak atas nisbah sebesar 75%. Itu possible. Jadi perjanjiannya itu tidak bergantung pada uangnya, tapi tergantung pada kesepakatannya mau seperti apa. Ya, kesepakatannya mau gimana, mau berapa persen itu yang disepakati di awal. Nah, maksudnya apa? Kesepakatan keuntungan risiko itu maksudnya nanti gimana? Nah, ketika bisnis itu ternyata untung, katakanlah untungnya 100 juta. Berarti kalau masing-masing 50%, berarti 50 juta untuk saya, 50 juta untuk Anda. Tapi kalau proporsinya tadi 75% dan 25%, berarti ketika untungnya 100 juta, 25 juta untuk saya, 75 juta untuk Anda. Begitu. Itu kalau untung. Nah, ini sifatnya sama kalau resiko. Kalau rugi, katakanlah ruginya 100.000 misalnya, rugi jangan banyak-banyak ya. Ruginya 100.000 ya, berarti saya ikut kena rugi. Kalau 50% ya berarti saya rugi 50.000, Anda rugi 50.000. Tapi kalau proporsinya 75% dan 25, berarti Anda rugi 75.000, saya rugi 25.000. Ya, cara simpelnya seperti itu. Jadi bergantung pada kesepakatannya. Itu kalau musyarakah. Ya. Sekarang kalau akad mudharabah, akad kerjasama antara dua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lainnya menjadi pengelola. Nah, ini hampir sama contohnya kayak tadi. Yang musyarakah ini saya contohkan untuk bagi hasilnya masing-masing 50%, berarti 50 banding 50. Kalau yang mudharabah yang tadi saya contohkan 25 banding 75. Nah, artinya apa? Ada yang ikut mengelola, ada yang tidak ikut mengelola. Tapi kalau yang musyarakah dua-duanya mengelola. Ya, sehingga dia berhak untuk proporsi yang sama. Tapi kalau yang mudharabah karena satunya ikut mengelola, satunya cuma modal aja, ya tentu saja dapatnya beda dong. Kan satunya kerja, satunya enggak, kan begitu kan. Nah, itu kalau mudharabah. Sekarang al-muzarah, kerjasama pengelola pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Pemilik lahan menyediakan lahan kepada penggarap untuk ditanami produk pertanian dengan imbalan bagi hasil tertentu hasil panen. Nah, ini contohnya kayak kalau orang punya sawah. Misalnya saya punya sawah, tapi saya nggak punya waktu untuk mengelola sawah saya, daripada sawahnya nganggur, akhirnya saya sewakan. Ya, misalnya saya sewakan ke Anda, silahkan Anda kelola sawahnya sana. Mau sistemnya bayar pakai
uang sewa setiap tahunnya bayar berapa boleh, ya yang penting kan kerja sama kan begitu. Atau bisa juga nanti kalau untung bagi 90% untuk Anda yang ikut garap, saya cuman urunan lahannya aja saya dapat 10% aja nggak apa-apa. Nah itu contohnya muzaro ya. Jadi hampir sama kayak mudaroba, presentasinya satunya mengelola satunya tidak ya, karena kan satunya yang punya lahan, satunya penggarap kan begitu. Yang penting persentase bagi hasilnya, persen-persen bagi hasilnya itu sudah ditentukan di awal. Nah itu tidak bisa berubah di akhir-akhir. Jangan yang nih kayaknya untung nih harusnya ralat aku jangan 10% aja 25. Nah itu nggak bisa ya, karena itu sudah disepakati di awal. Selanjutnya musakoh. Bagian dari muzaroh yaitu penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan dana dan peralatan mereka sendiri. Nah ini kalau tadi kan garap, silahkan sana garap, yang punya sawah itu cuman urunan sawahnya aja. Nah kalau ini beda, kalau musakoh itu penggarapnya itu cuma merawat tanamannya, karena kan ini pertanian ya. Kalau yang musakoh itu si penggarapnya itu cuma yang penting nyiramin, ngerawat kayak gitu-gitu aja ya kan, relatif ringan. Nah yang kayak bibitnya dan lain sebagainya itu dari si pemilik lahan atau misalnya itu saya ya. Tapi kalau yang muzaro itu ya yang punya lahan lepas, pokoknya yang penting bayar lahannya aja. Kalau yang musako itu tetap punya si pemilik lahan, jadi si pemilik lahan yang nantinya akan bayar si penggarapnya ya begitu. Sekarang ke murobaha. Murobaha ini jual beli ya, hati-hati jangan salah antara mudarobah dan murobaha. Kalau mudarobah itu kerjasama, kalau murobaha itu jual beli ya. Kegiatan jual beli dengan harga pokok dan keuntungan yang sudah disepakati. Penjual harus terlebih dahulu memberitahukan harga pokok yang ia beli ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Nah ini ya kayak orang dagang, cuma bedanya kita ngasih tahu ini aku kolaknya segini loh, aku cuma ngambil untung 10.000 misalnya gitu. Misalnya saya jual baju mau nggak beli baju aku kayak gitu, berapa sih harganya gitu. Harganya 100.000, terus aku ngambil untungnya 10.000 aja, jadi kamu bayarnya 110.000 sini kalau mau. Itu namanya murabahah ya. Loh emang ada bisnis seperti itu ya? Kalau dalam jual beli yang seperti itu sih jarang ya, tapi kalau misalnya pada perbankan, nah ini seperti ini dikasih tahu. Contohnya mau kredit, kamu mau kredit 100 juta, nah nanti bagi hasilnya bla 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 kan seperti itu ya. Bagi hasilnya begini, nanti kita pengen untungnya sekian persen, bisa nggak gitu. Itu namanya jual beli ya kalau pakai akadnya murabahah. Selanjutnya salam ya, bai asalam atau salam, biasanya saya menyebutnya akad salam gitu aja sih. Pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka. Contohnya apa? Kalau Anda beli online ya, online kalau barangnya memang sesuai itu justru termasuk syar'i loh ya. Karena apa? Bayar dulu ya, bayar transfer dulu ya, kemudian barangnya sambil OTW baru sampai ya begitu. Kemudian istihna ya. Istisna itu bentuk khusus dari akad salam, kontrak penjual antar pembeli dan produsen. Kedua belah pihak harus saling menyetujui atau sepakat terlebih dahulu tentang harga dan sistem pembayaran. Kalau istisna itu contohnya begini. Kalau untuk barang pre-order, kalau yang salam kan kalau barang udah ready, bayar, transaksi kan, kirim kan begitu. Nah kalau istisna itu kalau modelnya pre-order, ini misalnya mau pesan sepatu ya, oh berarti bayarnya sekarang 50% dulu, nanti 50%-nya lagi kalau barangnya sudah sampai begitu ya. Jadi pre-order ada pembayaran bertahap karena maksudnya dikasih tahu ya, yang penting sama-sama setuju dengan sistem pembayaran dan harganya. Selanjutnya ijaroh itu sewa ya, akad pemindahan hak guna antara barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri ya. Jadi sewa tapi barangnya itu tetap milik pemilik ya. Misalnya gini, saya punya mobil, saya sewakan kepada Anda 1 tahun 5 juta
ya. Tahun pertama 5 juta, tahun kedua 5 juta lagi, tahun ketiga 5 juta lagi, tapi mobil itu tetap milik saya. Ya, itu namanya ijarah. Loh, memang ada yang sewa terus kemudian mobilnya jadi miliknya si penyewa, ada. Ya, itu kalau di leasing ada yang seperti itu, ya. Modelnya contohnya gini. Anda ngangsur mobil, ya, saya masih contohkan mobil. Anda ngangsur mobil, ya. Yang Anda angsur itu, ya, itu masuknya bayar sewa, tapi nanti ketika masa sewanya selesai, mobil itu bukan milik si dealernya tapi menjadi milik Anda. Ya, itu leasing modelnya seperti itu, akadnya ijarah. Selanjutnya wakalah. Wakalah adalah penyerahan atau pendelegasian atau pemberian mandat dari satu pihak ke pihak lain. Ini contohnya gini. Mau ngambil tabungan pakai surat kuasa. Ya, ngambil tabungan itu kan harus yang pemilik tabungannya. Tapi ternyata misalnya pemilik tabungannya itu sedang sakit dan lain sebagainya, atau bahkan sudah meninggal. Nah, ahli warisnya bisa menggunakan itu dengan akad wakalah, ya, karena sebelumnya orang yang meninggal itu sudah tanda tangan bahwa kalau nanti saya meninggal, ahli waris saya ini, ya. Jadi ahli warisnya itu sebagai menjalankan akad wakalah, ya, atau mendapatkan delegasi dari pemberi mandat, ya. Kafalah, ya, kafalah ini jaminan yang diberikan penanggung jawab kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Ini kalau misalnya kredit atau kalau dalam bank syariah pembiayaan, ya. Pembiayaan kemudian ada jaminannya, ya. Jaminannya itu namanya akadnya kafalah. Selanjutnya hawalah. Pengalihan utang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggung, dengan kata lain pemindahan beban utang dari satu pihak ke pihak lain. Ini misalnya gini, saya punya utang kepada si A, tapi si A juga punya utang sama si B, nominalnya sama. Nah, si A bilang, Aziza, kamu gak perlu bayar ke saya, bayarnya langsung ke si B aja. Nah, itu namanya pengalihan hutang atau hawalah. Selanjutnya rahan itu bahasanya gadai, ya, gampangnya gadai. Menahan salah satu harga milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Jadi misalnya saya butuh uang 5 juta, ya, tapi cuma 1 minggu. Nah, pergilah ke Pegadaian dengan menggadaikan katakanlah kalung atau gelang, nanti 5 juta. Nah, kalungnya dititipkan ke Pegadaiannya, katakanlah begitu, dengan akad rahan, kemudian saya dapat uang 5 juta. Setelah 1 minggu, saya balik ke situ lagi, uang 5 jutanya saya kembalikan, ya, dan tentunya ada biaya administrasi atau biaya jasa, ya, begitu. Ya, biaya jasa itu wajar, namanya kan sudah menyimpankan barangnya, kan begitu, ya, rahan. Nah, itu tadi akad-akadnya sudah saya jelaskan, berikut contohnya, ya, dan tidak menutup kemungkinan saya juga akan meminta Anda untuk membuat contoh, ya, atau mungkin menghitung, ya. Selanjutnya penilaian kesehatan bank syariah. Penilaian kesehatan bank syariah dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1 PPI 2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah yang berlaku mulai 24 Januari 2007. Bank Umum Syariah wajib melakukan penilaian tingkat kesehatan bank secara triwulan, tiap 3 bulan sekali, ya. Meliputi faktor-faktor apa saja, ya? Faktor modal, ya, kualitas aset, rentabilitas, likuiditas, sensitivitas terhadap risiko pasar, dan manajemen. Sepertinya saya sudah pernah menjelaskan tentang rentabilitas, likuiditas, sensitivitas, dan lain sebagainya pada chapter sebelumnya, ya. Nah, begitu saja penjelasan dari saya terkait dengan bank syariah. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jangan lupa silahkan video ini bisa Anda ulang-ulang jika memang diperlukan. Ada contoh-contohnya, saya juga menjelaskan penghitungannya, dan Anda bisa simulasikan itu karena tidak menutup kemungkinan soal saya nanti bentuknya seperti itu, ya. Begitu saja dari saya. Semoga hari Anda menyenangkan dan ilmunya bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.